Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah sholat maghrib dan sholat tahun yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati ketua DPR kita Bapak Ahmad Sopan, orang tua kita Bapak Dasma Abdul Kohar, Bapak Hasan, Bapak Jelasul, dan yang sama-sama kita muliakan guru kita yaitu Bapak Kiai Mukarrabin maka amal itu hayati. Semoga Allah panjangkan usianya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berkahkan hidupnya. Baik saja kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan Ummul Quran. Semoga pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Salam kepada guru kita. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi durja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para binisbuh, mobil khusus kepada Bapak Ketua Mushola At-Ta'awun, Bapak Mas Soban, staf jajarannya. Yang saya hormati juga orang tua kita, Abah Dasum, Abah Hasan, Pak Haji Rastum, ya, Pak D, alhamdulillah. Siapa no? B Pendi, Mbak Imam sama mantunya namanya.
BPD ya. Ini Mbak Imamnya kemana ini? Belum ada. Oh, masukin Alphard, Masya Allah ya. Mas Harjo, Mbak Edi ya, Ustaz Mulyadi. Pak RT ada? Ada di rumahnya. Ini ya. Siap. Mertuanya. Ya Allah ya. Jamaah semuanya. Ya alhamdulillah. Kemarin kita nggak ngaji cuman di tempat tahlil ya, akhirnya diliburkan. Sekarang kita lanjut. Sekarang khatimatun. Ai hadhihi khatimatun. Cuman sebelumnya ya, mumpung saya inget nih. Mohon doanya besok malam yang ada waktu. Yang ada waktu aja karena ini malam. Saya rencana mau mengislamkan orang. Jamnya belum ketahuan, agak malam lah yang jelas semacam 9 lewat 9 malam. Jadi ada besok malam pas habis ngaji, karena orangnya kerja, pulang kerja baru datang diislamkan, sekaligus saya juga masuk Islam. Nah, kan saya udah dikafir-kafirin orang banyak, jadi saya sekalian masuk Islam kan. Nah, ini insya Allah saya mengislamkan orang yang ke-77. Ya alhamdulillah. Berarti udah 76 saya ini, kayak jarum 76 ya. Nah, gitu, mumpung saya ingat gitu ya. Udah kokonya udah saya beliin, pecinya udah saya beliin, sarungnya udah disiapin, Qur'annya udah disiapin. Masuk Islam di saya masa muliakan, nggak saya mintain duit. Memang orang masuk Islam mintain duit. Ya, begitu. Nah, kan ayatnya jelas, wal mu'allafati qulubuhum, mereka uang zakat sekalipun sah diberikan kepada mualaf. Begitu, bukan kok malah orang mau masuk Islam dimintain duit, ya salah kaprah kalau itu mah. Itu mah iklan lah ya. Oke, sekarang khatimatun ai hadhihi khatimatun, halaman 22, iman yang paling akhir. Maka saya nulisnya halaman 23. Tahtawi ala ayatin, yang mencakup atas ayat-ayat min kitabillah, dari kitab Allah, Al-Quran maksudnya. Ini penutup, nanti banyak sekali ayat-ayat. Wa akhbarin, dan khobar itu hadis. Min sunnati Rasulillah, dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu apa? Sunnah itu af'alun wa aqwalun wa iqrarun, ucapan, perbuatan dan pernyataan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah. Wa atharin, dan asar. Asar itu rekam jejak lah namanya. Aman asalnya asar itu ya jejak. Maksudnya apa namanya, asar itu ya bekas jejak langkahnya para sahabat. Cuman kalau di sini min hikmati auliyaillah, dari hikmah aulianya Allah, kekasihnya Allah, tadullu ala haqaratid dunya, yang ayat, hadis dan asar dari para aulia tadi yang menunjukkan ala haqaratid dunya, atas hinanya dunia, wa sur'ati zawaliha, dan cepatnya hilangnya dunia. Nah, apa ini? Mik. Belum ngopi kali. Ngetes sih masalahnya. Wa ala hamakotiman, dan atas hamakoh. Hamakoh itu kalau bodoh itu kan jahil. Nah, kalau hamakoh itu di atasnya jahil. Goblok berarti kan itu ya. Ala hamakotiman, atas gobloknya orang. Ya gimana bahasanya? Kalau jahil kan bodoh kan. Kalau hamakoh itu lebih parah dari jahil ya. Barbar ya. Nah, pokoknya begitulah. Dan gobloknya orang, kalau bahasa Jawanya kerobok. Kerobok itu ya geblek gitulah. Ala hamakotiman,
atas gebleknya orang gitu. Ightarra, yang tertipu siapa man biha dengan dunia, warokana, dan menempuh, menaiki siapa man ila mahaliha, pada tempat-tempatnya dunia. Jadi ini nanti ayat, hadis, dan asarul sahabah, asarul aulia menunjukkan atas dunia ini sebenarnya hina. Cuman tidak sedikit orang yang mengejar dunia dengan menjual agama, menjual akhirat. Ya udah, itu bal tu'sirunal hayatat dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Udah jelas. Nah, agama itu memberi kesadaran bahwasanya dunia ini ya begitulah, nantilah dibaca ayatnya banyak sekali. Wa tahammala, dan memotivasi apa ayat, hadis, dan asar min hikmati aulia tadi ala zuhdi, atas zuhud. Zuhud itu tidak tidak terikat lah, tidak tilkumantil. Zuhud itu boleh dibilang membenci, tapi bukan benci karena tidak mempunyai. Ya, tidak ketergantungan alat fit dunia, di dalam dunia. Man nadhara fiha, man siapa orang, nadhara yang memandang siapa man fiha, di dalam dunia. Min nadhrin fiha gitu ya. Bener lah, nadhara. Wa kana lahu, itu masalahnya. Wa kana, dan ada lahu itu bagi man apa qalbun, hati. Apa itu? Au alqasam'a wa huwa sahidun. Au alqa, atau mendengarkan orang tadi, asam'a pada pendengaran, wa huwa hal bermula man itu sahidun, memberi kesaksian. Orang yang hati nuraninya, yang telinganya enggak tuli. Makanya buta tuli, yang dimaksud di sini adalah pandangan batinnya, hatinya. Au kama qala Bang Haji Roma Irama, itu yang buta mata hatinya, kan itu kan, yang tuli. Begitulah gawanya. Kan itu yang tukang nyanyi kan. Nah, sama ya hanya sekilas saja istilahnya gitu loh. Itu maksudnya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, wa qawluhu al-haqqu wa kalamuhu asidku. Wa qawluhu, dan bermula firmannya Allah, al-haqqu itu yang hak, yang benar. Wa kalamuhu, dan bermula kalamnya Allah, jadi kaul di sini dobelin. Wa qawluhu al-haq, wa kalamu, ya kaul ya kalam ya kaul, itu kan didobelin, maksudnya dikuatkan. Asidku itu kebenaran. Beda kalau kita mah udah ngomong kadang-kadang, apalagi politik, biasalah pagi dele sore tempe, itu kan biasa kan. Sekarang kemarin dukung ono, besok berseberangan, itu kan biasa aja sebenarnya. Tapi kalau firman-Nya Allah, wa qauluhu al-haq wa kalamuhu asidku, kalamnya hak, kaulnya hak, kalamnya sidku. Moga-moga. Nah, ini firman Allah, innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrafaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha khasidan ka'an lam taghni bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Innama masalul hayati dunya, kalau bahasa pesantrennya mah angin pestine.
bahwasanya, kalau terjemahan itu innama, perumpamaan kehidupan dunia, kamain itu seperti air, anzalnahu yang kami turunkan hu pada ma air, minas samai dari langit. Kalau air yang turun dari langit apa? Ya hujan. Ya, bisa juga salju, bisa juga embun. Nah, kalau air kencing kan keluarnya dari lubang-lubang tertentu. Ya, kan air kan anzalnahu minas sama itu maksudnya. Nah, begitu air hujan, air salju, air embun kami turunkan dari langit, fakhtalato, maka bercampur aduk bi dengan air tadi apa nabatul ardi, tetumbuhan bumi. Mimma nyatanya dari tetumbuhan yakulun nasu, yang makan siapa an-nasu manusia, wal an'amu apa al-an'am, kan di surah al-an'am binatang ternak. Allah menurunkan air hujan, begitu turun di bumi, menyatu dengan bumi, menumbuhkan tetumbuhan, ada rumput, ada sayuran, ada pepohonan. Nah, rumput dimakan oleh manusia. Kok rumput dimakan sama manusia ya? Rumput yang jenis sayuran lah, kan gitu kan? Kangkung, kalau kangkung itu kan jenisnya rumput kan gitu kan? Ada yang rumput yang nggak layak dimakan, bukan nggak layak dimakan manusia. Kalau kangkung itu kambing doyan, lo kan? Kalau manusia itu kan sebenarnya karnivora dan apa? Ya iya. Kalau kambing, sapi, kuda itu kan omnivora, ada karnivora kan. Hanya yang ada yang makan sayuran, rumput, jenis itu. Tapi kalau bangsa kayak harimau, serigala, anjing, kucing, itu kan makannya daging. Manusia daging dimakan, tumbuhan dimakan, aspal dimakan, semen dimakan, APBD ya kan, lah sembarangan. Ini lagi santunan yatim, duit yatim kok disikat, diembat, dibabat. Nggak usah nyindir, bukan nyindir, ngatain. Gimana sih? Lah iya kan? Lo ini fakta yang real, yang sering kita jumpai dalam keseharian. Hatta idza akhadhat, sehingga ketika mengambil apa al-ardu bumi, zukhrafaha pada kemegahannya bumi, wazayyanat itu cita-cit zainya, wazayyanat dan berhias. Iyalah zain kan berhias. Wadhanna ahluha. Nah, bumi kalau udah berhias, coba, maksudnya bumi berhias, gunung atau tanaman udah tumbuh ya kan. Wah, gunung itu kalau musim hujan makan kelihatannya indah, nggak gersang, nggak kerontang. Itu kalau bumi-bumi yang ada, gunung-gunung yang ada di Nusantara yang daerah bagus. Nah, kalau gunung ada di Arab, Gunung Hira, gunung iya nggak ada tumbuhannya lah, batu doang. Gunung ya tandus, kan gitu kan. Wah itu kan keren kelihatannya. Wah. Wadonna ahluha kan udah keren kan. Wah ibaratnya orang bangun udah finishing, ya kan. Bangunannya cakep, rumahnya cakep, baik eksterior interiornya cakep. Wadonna ahluha annahum qadiruna, dan penduduk bumi tadi menyangka annahum qadiruna, mereka itu manusia ini beranggapan mereka mampu. Wah, insinyur anu ya kan. Wah, tukangnya anu, wah keren dah. Ataha amruna lailan au naharon. Akhirnya datang perintah kami. Perintahnya Allah apa? Itu lailan au naharon, baik di waktu malam atau di waktu siang. Baru bangun tiba-tiba kena gempa. Sekarang mah untuk meluluh lantakkan satu kota, Allah dengan gempanya
nggak butuh 5 menit, 1 menit kelar. Nah kalau gempanya 8, sekian skala Richter, bangunan udah dikasih ceker entok bukan lagi ceker ayam, udah dikasih besi panjang lah, digoyang dari bawah lah rontok. Lah iya, manusia juga sama, dari bayi, iya kan, ke usia balita, dari balita ke 10 tahun, 15 tahun, akhirnya remaja, pemuda. Wah kalau udah 40 tahun mah kayak ini namanya bebmul. Wah petentang bawa semen timbang 50 kilo, bawa gelas timbang bawa gelas beras, bawa beras timbang sekarung panggul enteng. Lah coba model kayak Abah Dasum. Lah iya kan, udah nyerah, suruh bawa beras yang 25 kilo itu aja udah mikir. Loh iya kan, loh ini kan bisa berlaku baik di bumi ataupun di manusia ataupun jabatan. Kalau masih jabat mah lah telunjuknya tajam banget, tanya Pak De. Loh iya kan, tinggal nunjuk, wah anak buah udah pada ngeri semua. Lah begitu udah pensiun, nyuruh anak buahnya yang tadinya disuruh-suruh. Ya iya kan, loh ini fakta sebenarnya, ada titik. Nah ini sama seperti ini. Udah sama dah, apapun juga pada beli motor, beli mobil masih sehat. Iya, coba kalau motor itu udah usia 4 tahun atau 5 tahun ke sono, lah elo bautnya udah pada kendor semua, iya kan? Ibaratnya, oh ya oli-olinya segala macamnya udah pada nggak normal, udah pada netes, olinya, radiatornya udah, sama aja seperti itu. Nah, itu maksudnya faja'alnaha khasidan ka'allam taghna bil ams. Maka kami jadikan bumi tadi khasidan, yang habis dipanen. Lah kalau ada tanaman yang habis dipanen, sawah habis dipanen, apa yang ditinggalkan? Ya cuma jerami doang kan, sama bekas-bekas potongan tadi. Ka'allam taghna bil ams, seolah-olah tidak memberi kekayaan apapun kemarin itu. Lah kalau bangunan tingkat mewah sudah digoyang sama gempa, tinggal puing-puing. Lah puing-puing apa fungsinya kalau nggak hanya buat nguruh, nggak bisa dibuat ditempatin. Walaupun masih berdiri tapi udah miring, mau ditempatin, yang nempatin kok malah takut keruntuhan. Loh iya apa enggak? Itu gambaran. Nah iya, itu gambaran seperti itu. Maka ayat berikutnya kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Yang seperti itulah kami rinci, nufassilu, kami jelaskan secara detail ayat-ayat kebesaran Allah liqaumi yatafakkarun, bagi kaum, bagi manusia yang mau berpikir, mikir. Kan gitu kan. Lah suruh mikir, kalau mikir megang sini, mikir megang dengkul, ya kan jadi mikir lah. Nah iya kan ya, mikirnya begini, ya repot. Lah itu yang sebenarnya menjadi masalah. Ini pelajaran yang hebat buat kita semua. Jadi segala macam ini proses, siklus lah. Siklus kehidupan ya seperti itu. Dalam hal apapun, baik itu manusia, alam raya, apalagi kalau bumi ini dan seisinya. Ketika Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, Rasul itu kan lihat dunia ini kan seperti ajuzin, seperti nenek-nenek udah tua. Lah itu waktu zaman Nabi di Isra Mi'rajkan, itu terjadi 1500 yang lalu. Lah kalau sekarang berarti udah berapa abad? Udah 15 abad. Bukan lagi nini aki-aki. Udah nini akinya udah jebot, udah dikiloin, udah didaur ulang, udah. Iya kan? Udah benar-benar tua. Maka saking tuanya zaman,
perilaku manusianya udah pada menyimpang. Ada anak yang bunuh orang tua, ada orang tua yang bunuh anak, kan begitu kan? Wah, karena udah jauh perilakunya itu. Waduh, luar biasa lah. Wah, udah kalau dibahas mau udah panjang dah intinya, kan begitu kan? Seperti itulah kurang lebihnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Inna, sesungguhnya kami Allah, ja'alna itu telah menjadikan siapa kami, ma pada segala sesuatu, alal ardi yang ada di atas muka bumi, zinatan laha, pada perhiasan laha kepada bumi tadi. Semuanya perhiasan. Rumah ada di atas bumi apa enggak? Mobil ada di atas bumi apa enggak? Segala sesuatu yang ada ini sifatnya perhiasan. Yang namanya perhiasan ya bukan tujuan utama lah orang perhiasan. Loh iya kan? Lah terus bagaimana? Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanya perhiasan, jangan ketipu. Linabluwahum, supaya kami menguji kepada mereka, manusia maksudnya. Apa isi ujiannya? Ayyuhum ahsanu amala. Nah, kalau dalam Al-Mulk kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, hampir sama. Cuman kalau dalam Al-Mulk mah ayyukum, di sini ayyuhum. Antara kum maknanya kalian semua, orang kedua. Kalau ayyuhum orang ketiga. Siapa di antara manusia ahsanu? Nah, ini saya tegaskan lagi. Di situ kalau kan Abah Hasan, ya kan Abah Hasan itu sifat musyabahat, gamanya hampir sama isim fa'il. Di sini ahsan. Ahsan itu bukan lagi baik, tapi yang terbaik, isim tafdhil. Kalau bahasa Inggrisnya superlatif. Ayyuhum, siapakah di antara manusia ini ahsan itu lebih baik apanya? Amalan, perbuatannya. Manusia diuji oleh Allah berupa kekayaan. Ada yang dengan kekayaan, kemarin sudah dibahas, yang malah congkak sombong, ngaku sebagai penguasa bumi, seperti Qarun, Fir'aun segala macam. Ada yang dikasih kekayaan, tapi dengan kekayaannya dia malah bisa sedekah, walaupun sedekahnya terbatas. Manusia itu kan nggak akan pernah bisa mengikuti Rahman Rahimnya Allah. Ya contohnya Nabi siapa itu? Nabi Sulaiman apa siapa? Yang ingin memberi makan semua hewan. Bingung. Loh iya kan? Lah coba manusia dikasih minum air lautan. Kelepek-kelepek keasinan. Loh iya kan? Buktinya air laut gak bisa buat konsumsi minuman karena asin. Loh gitu, manusia ada batasnya. Nah, ada orang dikasih miskin, tapi dengan kemiskinannya dia bisa menjaga kehormatannya, gak minta-minta. Tapi ada juga orang yang dikasih miskin, justru malah jual kemiskinannya untuk minta-minta. Oh ini kan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, supaya kami menguji kepada mereka siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Lo awas lo, orang pinter itu bisa menjadi rahmat, bisa juga menjadi laknat. Sebegitu juga orang bodoh dikasih kebodohan, diuji dengan kebodohan, itu juga sama, bisa menjadi rahmat, bisa menjadi laknat. Lah kalau memang dikasih kebodohan kemudian dia sadar, oh iya saya harus belajar, maka dengan bodohnya dia akan bernilai ibadah karena mau belajar. Tapi kalau dia udah bodoh nggak mau belajar, ya kan nambah
geblek. Kan gitu kan, dengan alim bisa menjadi rahmat kalau memang dia bisa mengajar, dia bisa mengamalkan yang ia pahami. Tapi kalau malah dengan keilmuannya dia sombong, membahayakan orang banyak, bikin bom, orang nggak salah dibom umpamanya, dosa apa enggak? Dosa. Loh, itu dengan ilmu pun sama, begitu loh. Itu ibaratnya, itu tadi, hidup ini adalah manifestasi sebenarnya. Itu maksudnya linab luahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami laja'iluna itu sungguh menjadikan semuanya ma pada sesuatu 'alaiha yang ada di atas muka bumi sa'idan pada yang tandus juruzan yang gersang. Udah coba, kalau umpamanya habis ada banjir bah, atau mungkin udah nggak usah Gunung Merapi dah, lahar dingin aja dah, iya kan? Lahar dingin, amrul kan kayak banjir bah. Itu sawah sekian ribu hektar, itu bisa luluh lantah habis. Kan ka'alam taghna bil ams, seolah-olah kemarin itu nggak ada perjuangan, nggak ada perjuangan para petani. Orang perjuangan petani selama sekian bulan luluh lantak di porak-porandakan, diterjang oleh badai tadi, oleh banjir bah tadi. Apalagi kalau itu sampai gunung berapi. Lah gunung berapi, orang pasir yang ngalir itu, api apapun kebakar, biarpun segede ngalaihim juga bahasa kasarnya. Lah angus, apaan api? Lahar panas, lava. Siapa yang bisa bertahan? Nggak ada, semuanya hancur. Lah kering, kerontang tandus. Itu gambaran kita begitu. Manusia samalah yang tadi udah disampaikan. Lagi umur 40 tahun boleh adigang adigung adiguna sapa sira sapa ingsun. Paham gak ente? Wala lo petenteng. Iya kan? Begitu udah kayak saya dah. Kalau saya kan baru mukadimah, gigi udah pada rontok atu-atu. Iya kan? Rambut 1-2 udah mulai ganjen. Ya gak, pada yang tadinya udah hitam pada berubah putih. Coba pipi yang tadinya masih kenceng peot. Loh iya kan, tadinya wah begini pinggang udah meletuk. Loh iya apa enggak? Lah ilah, manusia pun sama. Itu tadi siklus, tadi kembali kepada siklus. Maka tetap kalau semuanya itu dikembalikan kepada Allah enak. Tapi kalau ada orang udah tua malah lagunya nambah sengak umpamanya, loh iya kan, udah aki-aki masih baik enggak umpamanya mabuk maksudnya, iya kan, itu kan nggak tahu diri namanya. Orang badannya kok udah bau tanah, udah bau kuburan, lah harusnya kan ya ibaratnya bersegeralah ingat kepada yang maha kuasa, yang maha pencipta. Ini malah kagak masih, aduh umpamanya kan begitu kan. Lah semua itu kan ibrah, pelajaran. Masih lama azannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wala tamdud ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zuhratal hayatid dunya. Apa itu? Linaftinahum fihi wa razaqa rabbuk wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Wala tamdud, dan jangan panjangkan siapa kamu ainaika pada kedua matamu, ilama kepada kenikmatan, mata'na yang telah memberikan nikmat siapa kami bihi dengan ma azwajan pada berpasang-pasangan minhum dari manusia, zuhratal hayati dunya pada
indahnya kehidupan dunia. Linaftinahum, supaya menguji siapa kami fihi di dalam ma tadi. Warizku rabbika, dan bermula rizki Tuhanmu khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Itu kan sama kan dengan yang tadi saya baca, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Manusia Allah melarang, udah jangan kebangetan melotot ngelihat kenikmatan dunia. Kadang-kadang orang mati sakaratul maut karena masih mikir banda gua yang ono buat siapa, yang ono buat siapa. Matanya nggak bisa merem, melotot, ngiringin sakaratul maut, matanya mencotot gitu. Itu karena masih belum ikhlas, masih belum ridho, masih belum apa ya? Kalau bahasanya Pak Sopan, Mas Harjo mah lileh. Lileh itu tahu ya? Belum bisa pasrah gitu. Belum bisa plong. Udahlah, orang udah mau mati, udah diikhlasin aja. Ono ibaratnya yang seono buat anak ono. Maka kalau ini sebelum mati kan ada wasiat. Wasiat pun nggak boleh banyak-banyak kan, nggak boleh melebihi sepertiga. Umpamanya ada orang mempunyai tanah, ngomong sehektar di sini, siapa punya tanah sehektar? 1000 umpamanya kan, no yang sepertiganya 1000 itu kan 333 meter, 300 meter ini dah. Ini nggak apa-apa, yang belah no gua wakafin umpamanya, udah, ini masih ada gopek. Nggak ada lah, iya kalau ada gopek pinggir tol, wah harganya berapa kalau semeter 10 juta ya kan, ada Jawi lah, iya Masya Allah ada lah. Ini kemana nih beliau? Kalau masih banyak. Wasiat itu nggak boleh tetap. Nah kalau orang udah plong, udah ikhlas ridho, maka biasain yang, mohon maaf nih termasuk saya juga yang udah tua-tua, kalau bisa mati nggak usah ninggalin warisan lah. Maksudnya nggak ninggalin warisan bagaimana? Untuk anak ini udah dihibahkan. Berarti kan hibah kan? Nah, warisan nggak banyak-banyak. Orang masing-masing udah diserahkan ketika masih hidup. Meninggal kan berarti udah nggak ninggalin warisan kan? Maksudnya nggak banyak-banyak gitu loh. Nah, banyak orang-orang atau ada lah gitu ya. Dan jangan mohon maaf juga, jangan kebangetan jorok dengan perbuatan. Usil sama keluarga, usil sama tetangga. Itu kalau sakaratul maut, mohon maaf, orang yang sakaratul mautnya kayak sapi disembelih, ngoroknya, mohon maaf istilahnya. Maka kita diperintahkan doa yang tadi dibaca sama Abah Dasum ya kan? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Berilah keringanan kepada kami ketika sakaratul maut. Lah ini antara doa dengan tindakan kan harus sinkron. Lah supaya sakaratul maut ini ya udah berbuat baik kepada sesama. Ini yatim, lebaran yatim. Besok malam Rebo 10 Muharram. Tapi jangan lebaran yatim hanya malam 10 Muharram doang, hari 10 Muharram doang. Memang yatim setahun sekali makan. Iya kan ya? Yatim itu tiap hari makan. Jangan sembako doang tadi Bamel. Loh iya kan? Jangan sembako doang, jangan makanan doang. Memang sekolahnya yatim mau dibayar pakai beras. Loh iya kan? Loh, ini juga supaya juga memberi mindset kepada kita. Jum'ah berkah. Nah, Jum'ah berkah itu jangan selalu nasi. Sekali-sekali Jum'ah berkah bawa kalasis nih 20 juta. Nah kan saya bisa nyelesain bangun asrama. Ini makanan mulu, yang satu makanan, yang satu makanan, yang satu nasi. Loh iya kan? Loh emang anak yatim itu juga makannya hanya hari Jumat doang. Makan tiap hari kok. Coba bikin Jum'ah berkah. Sabtu Minggu seru. Umpamanya Senin keren. Ya kan? Selasa bahagia. Rabu rembu. Kemis
yatim tidak nangis, kan keren. Setiap hari maksudnya menyantuni yatim. Lah lo ya bukan kita nyalain, enggak juga gitu loh maksudnya. Tapi ya paling tidak ini buat pijakan kita lah, istilahnya gitu loh. Nah ini ejawentah. Ya minimal kita semua jangan juga terperdaya umpamanya ini mohon maaf nih. Yang lagi ramai itu kan pinjol. Jangan salah loh. Judi online. Loh, slot segala macam. Lo orang muka-muka pinjol aja pada ribet amat. Kan misalnya gitu ya. Itu akibatnya apa? Ya itu tadi. Tertipu dengan gemerlapnya dunia. Wah, orang adminnya itu pinter. Awalnya dikasih menang. Wah, ini pemain baru nih. Kasih menang. Umpamanya 50 juta apa 20 juta. Akan semangat. Besoknya namanya judi itu penasaran. Dibikin kalah terus. Lah besoknya motornya dijual, handphone yang bisa buat main pun dijual. Apa dijual ditagih ya? Nah kan itu permainan. Awas loh, tipu dayanya setan. Nah, baik setan beneran ataupun setan yang berupa manusia kan minal jinnati wan nas. Loh iya kan? Ini luar biasa. Oke, kudu hati-hati dan harus waspada. Oke dah, udah Allah Akbar ya kan? Udah titit itu anunya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.